Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugitaryani. Saya mahasiswi semester 4, Prodi MPI, Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Yang saya hormati Umi Wulansari, SPDI MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Nah, langsung saja kita masuki soal yang pertama, yaitu jelaskan pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Nah, pendekatan dalam perencanaan pendidikan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah pendekatan kebutuhan sosial. Nah, pendekatan kebutuhan sosial itu adalah pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang didasarkan atas tuntutan atau kebutuhan sosial akan pendidikan. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan ini lebih menekankan kepada pemerataan kesempatan atau kuantitatif. Nah, yang kedua ada pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Pendekatan ini mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan seperti sektor ekonomi, sektor perdagangan, sektor pertanian, dan sektor industri. Nah, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Yang ketiga adalah pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan ini adalah bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep atau investasi pada sumber daya manusia. Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut besaran dan tingkatannya. Perencanaan pendidikan menurut besarannya ada 3 macam, yaitu perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara untuk mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Contoh dari perencanaan makro yaitu penerimaan mahasiswa atau mahasiswi baru yang ada di suatu universitas atau perguruan tinggi. Yang kedua, perencanaan meso. Perencanaan meso adalah kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam tingkat makro dan dijabarkan kembali ke dalam program-program yang berskala kecil. Contoh dari perencanaan meso yaitu perencanaan pada tingkat departemen dan direktorat jenderal di pusat. Yang ketiga, perencanaan mikro. Perencanaan mikro merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Nah, contoh perencanaan mikro adalah KBM atau kegiatan belajar mengajar. Perencanaan pendidikan menurut tingkatannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan teknis. Perencanaan strategis adalah berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan di masa yang akan datang yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Kedua, perencanaan taktis, yaitu upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan berbagai keputusan untuk kegiatan-kegiatan dalam jangka pendek. Yang ketiga adalah perencanaan teknis. Perencanaan teknis adalah upaya untuk mempersiapkan berbagai keputusan untuk dilaksanakan terutama dalam jangka waktu yang pendek dan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin ditentukan. Kita lanjut soal yang ketiga, yaitu jelaskan aspek demografi dalam keterkaitan perencanaan pendidikan. Nah, terdapat hubungan yang signifikan antara perkembangan kependudukan dan perkembangan pendidikan. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan dinamis dan berkelanjutan. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Keterkaitan erat antara demografi dengan pendidikan sangat berperan penting.
Karena dengan ketersediaan data demografi baik melalui dari sensus penduduk, survei maupun pencatatan kejadian-kejadian penting yang akan dijadikan dasar atau pedoman dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu jelaskan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran pendidikan. Nah, yang pertama adalah anggaran harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, anggaran harus ditulis dalam bahasa yang jelas dan sederhana dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Nah, yang ketiga, dalam menyusun anggaran sekolah, sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan yang ada di sekolah. Nah, kita lanjut untuk soal kita yang terakhir, yaitu jelaskan cara membuat rencana tahunan di sebuah lembaga pendidikan. Nah, cara membuat rencana tahunan di sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama adalah lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu, dan struktur kurikulum seperti apa yang telah ditetapkan pemerintah, serta analisis berapa minggu efektif dalam satu semester. Nah, yang kedua, melalui analisis tersebut, kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, dan waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Yang keempat adalah menghitung jumlah minggu efektif dalam 1 bulan dan semester dalam 1 tahun. Poin terakhir adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap kompetensi dasar atau KD dan topik bahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi. Nah, itu tadi adalah jawaban yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.